Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali dengan saya Niputu Eniswarditi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng dari SMK Negeri 1 Singaraja. Kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif diwujudkan dengan menciptakan disiplin positif. Disiplin positif akan terbentuk jika murid sudah termotivasi secara internal. Motivasi internal tidak dapat terbentuk dengan pemberian hukuman atau penghargaan. Motivasi secara internal dapat terwujud dengan melibatkan murid dalam penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan merangkum seluruh kebutuhan dasar murid. Untuk menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap keyakinan kelas, guru harus berperan sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi sehingga murid dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Disiplin merupakan cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan disiplin, murid bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Motivasi yang dapat mendorong budaya positif yaitu motivasi internal. Berdasarkan motivasi internal, perilaku manusia bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sementara berdasarkan motivasi eksternal, perilaku manusia didasarkan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan. Hukuman menyakitkan bagi murid. Penghargaan memberikan pengaruh jangka pendek dan dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, dan mematikan kreativitas. Budaya positif dapat terwujud dengan membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh guru dan murid lepas dari latar belakang suku, bangsa, maupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, positif, mudah diingat, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas disusun bersama-sama antara guru dan murid, sehingga mampu merangkum seluruh kebutuhan dasar manusia. Antara lain, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Untuk menerapkan disiplin, seorang guru biasanya memerankan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk diterapkan oleh guru dalam menangani permasalahan murid. Manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer menerapkan metode segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam menjalankan perannya sebagai manajer, seorang guru menyelesaikan permasalahan murid menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Adapun 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan antar materi, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah akan memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya atau berpihak pada murid. Untuk mewujudkan budaya positif, seorang guru harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru mampu memimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak merupakan gambaran sekolah masa depan, yaitu terbentuknya budaya positif sekolah yang menggambarkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila dan dapat diwujudkan dengan prakarsa perubahan inquiry apresiatif Bagja. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul 1.4 adalah budaya positif harus dimulai dari disiplin positif setiap individu. Untuk mencapai kedisiplinan, guru harus memahami kebutuhan dasar setiap murid yang dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terkadang murid menggunakan cara yang menyimpang yang tampak sebagai pelanggaran. Untuk menangani pelanggaran yang dilakukan murid, guru tidak lagi menggunakan hukuman, tetapi harus dapat memposisikan diri sebagai manajer dan menemukan solusi permasalahan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan yang saya temukan dalam modul ini adalah topik dihukum oleh penghargaan. Selama ini saya masih sering memberikan penghargaan pada murid. Saya menganggap penghargaan merupakan motivasi yang positif. Ternyata pemberian penghargaan hanya dapat memberikan pengaruh jangka pendek dan dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah dimulai dengan disiplin positif. Disiplin positif dapat terbentuk jika murid sudah termotivasi secara internal. Motivasi internal tidak dapat terbentuk dengan pemberian hukuman atau penghargaan. Motivasi secara internal dapat terwujud dengan melibatkan murid dalam penyusunan keyakinan kelas, mulai menempatkan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran murid terhadap keyakinan kelas, sehingga murid dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah dalam pembentukan keyakinan kelas. Setiap murid menulis dan menyampaikan nilai-nilai yang ingin mereka wujudkan di kelas. Selanjutnya, kami mengulas dan merubahnya menjadi kalimat positif, dan akhirnya kami menyepakati nilai-nilai keyakinan kelas tersebut. Saya merasa sangat senang ketika menyusun keyakinan kelas bersama murid. Saya sangat berharap bahwa nilai-nilai pada keyakinan kelas yang kami sepakati dapat mendorong motivasi internal pada murid. Dalam penerapan konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah yang pertama, keyakinan kelas sudah disusun bersama-sama dengan murid. Kedua, keyakinan kelas sudah dibentuk sesuai dengan langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas. Sementara hal yang perlu diperbaiki adalah yang pertama,
tidak lagi menggunakan penghargaan atau reward untuk memotivasi murid agar melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Kedua, menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menangani pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menempatkan diri pada posisi pembuat rasa bersalah. Pada saat itu, saya percaya bisa membentuk nilai disiplin pada murid. Saya berasumsi bahwa ketika murid merasa bersalah, saya bisa menanamkan nilai-nilai disiplin siswa. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menempatkan diri pada posisi manajer. Perasaan saya saat mulai menerapkan posisi manajer adalah optimis. Saya optimis untuk mewujudkan budaya positif karena dengan memposisikan diri sebagai manajer, murid memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi saat itu saya belum mengenal istilah segitiga restitusi pada tahap-tahapannya. Tahap segitiga restitusi yang saya praktekkan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum melaksanakan tahap menanyakan keyakinan kelas. Kami hanya mengenal kesepakatan kelas dengan sistem reward atau penghargaan untuk mengevaluasi. Tahap segitiga restitusi saya terapkan dengan menyampaikan tidak apa-apa dan kenapa melakukan pelanggaran, dan diakhiri dengan pemberian konsekuensi sesuai dengan kesepakatan kelas. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi dengan orang tua murid. Kolaborasi ini dilakukan dengan mensosialisasikan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Orang tua dapat berperan serta untuk memberikan umpan balik terhadap kemajuan perkembangan budaya positif murid. Umpan balik ini dapat digunakan oleh sekolah dalam mengevaluasi capaian budaya positif sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.